Pagi saudaraku, jumpa lagi dalam YouTube Logos kita, HGP Limo. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai hati saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita pada saat ini, pada hari ini tertulis pada Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, kita setiap hari diperhadapkan dengan pilihan, karena hidup adalah pilihan. Ada kalanya kita hidup dalam pilihan yang salah dan kita menyesalinya, kita bertobat dan kembali ke jalan yang benar, ke jalan Tuhan. Hari ini juga Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya, hendaklah kita memperhatikan dengan seksama. Kita tidak satu arah dengan para penjahat. Kita tidak satu tujuan, tidak satu tempat dengan orang-orang jahat. Orang baik akan berkumpul dengan orang baik pula. Karena itu firman Tuhan hari ini menyatakan baiknya kita perhatikan. Orang-orang percaya tidak pernah kemudian mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan segala sesuatunya. Tidak mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Ajakan firman Tuhan hari ini menyatakan bagi kita bagaimana kita harus memperhatikan adalah suatu kehati-hatian. Dan orang yang hati-hati kemudian akan terhindar dari segala risiko-risiko yang buruk. Saudaraku, memang banyak kejahatan di tengah-tengah dunia. Dan kita sedang berada di tengah-tengah sekitar kita, di tengah-tengah lingkungan kita, dengan segala godaan-godaannya yang mengajak kita akhirnya jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara lewat kita pada saat ini. Ada baiknya kita mempergunakan hari-hari kita dengan baik, dengan bijak. Kalau dunia ini menyatakan waktu itu adalah uang, tapi bagi kita, waktu itu adalah anugerah. Waktu itu adalah kesempatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Kita masih diberi Tuhan kesempatan yang baik, waktu yang baik, dan itulah anugerah bagi kita. Kita akan bersikap arif dalam menentukan pilihan kita, dalam jalan kita sehari-hari. Karena itu saudaraku, jangan mau
mengikuti orang bebal. Karena orang bebal tidak pernah menyesal dengan perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Dia selalu berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Makanya disebut bebal, karena tidak mau bertobat. Tidak mau kemudian mengalihkan jalannya ke jalan yang benar. Tapi saudaraku, hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Biarlah kita tetap hidup dalam Tuhan dengan mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya. Kita telah diberi napas kehidupan mulai dari pagi sampai saat ini. Kita diberi napas oleh Tuhan. Kita dibangunkan. Kita beraktivitas pada saat ini. Itu adalah berkat Tuhan. Karena itu, tetaplah di dalam Tuhan. Tetaplah arif dan bijaksana, melihat betapa baiknya Tuhan itu. Walaupun di sekeliling kita banyak kejahatan-kejahatan, tapi kita tidak akan larut dalam kejahatan itu. Justru kita akan kalahkan kejahatan dengan kebaikan, karena kita telah hidup di dalam Tuhan. Saudaraku, biarlah hidupmu mengarah di dalam Tuhan. Biarlah perjalananmu, perjalanan hidupmu, perjalanan keluargamu, dan seisi rumahmu berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Jangan berjalan di dalam jalan yang sesat. Meski itu kelihatannya baik, meski itu kelihatannya tanpa bebas hambatan, tapi kita akan tetap berjalan dalam Tuhan meski banyak kesulitan, karena pada akhirnya berjalan dalam jalan Tuhan adalah kehidupan yang sesungguhnya. Dan berjalan di jalan kefasikan, di jalan kejahatan, pada akhirnya akan berdampak kepada kematian selama-lamanya. Karena itu saudaraku, tetaplah bersyukur karena kita telah hidup dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Begitu banyak tantangan, pergumulan yang sedang kami hadapi. Dunia ini seolah-olah ikut serta mengajak kami jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sedang berbicara kepada kami agar kami tetap berada di jalan-Mu, di jalan kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati kami seluruhnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kami dapat melihat betapa baiknya Tuhan. Dan jangan kami kemudian terbawa kepada arus dunia yang menghanyutkan kehidupan kami, yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Biarlah kami tetap hidup di dalam Tuhan dan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pendengar YouTube ini, sehingga mereka juga mendapat kasih karunia dari Tuhan, dan Tuhan mengarahkan hidupnya pada arah yang baik. Tuhan, berkati kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Ketika ada di antara saudara kami yang kurang sehat, biarlah Tuhan menyembuhkannya.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.